Selamat datang lagi di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau ngupas soal Timnas Indonesia nih. Kualifikasi Piala Dunia 2026. Mimpi kita semua kan, pengen lihat Garuda di panggung dunia. Mari kita lihat, udah sejauh mana sih langkah kita sekarang? Tepat sekali. Nah, kita udah rangkum nih dari berbagai sumber ya. Data per pertengahan Mei 2025. Kita bakal bedah posisi terakhir di grup C putaran ketiga. Terus skenario lolosnya gimana, dinamika tim, wah sampai persiapan buat laga-laga penting nanti. Oke, siap. Langsung aja deh kita bongkar. Jadi, misi kita jelas ya hari ini. Biar kita semua paham, posisi Indonesia sekarang tuh di mana, dan apa aja syaratnya biar mimpi Piala Dunia ini, ya, tepat adalah gitu. Betul. Jadi gimana nih peta kekuatan di grup C sekarang? Posisi kita gimana? Oke, jadi gini, sampai Mei 2025 ini kita udah main 8 kali. Nah, Indonesia sekarang ada di peringkat keempat, poinnya 9. Peringkat 4, oke. Ini posisi yang krusial banget, karena peringkat 3 dan 4 itu nanti lanjut ke putaran keempat, kualifikasi. Oke. Jadi belum tertutup ya jalannya ya? Belum, kita unggul 3 poin dari Bahrain sama China, yang persis di bawah kita. Tapi kita juga ketinggalan 1 poin dari Arab Saudi di posisi 3, dan 4 poin dari Australia di posisi 2. Kalau Jepang sih udah aman, di puncak dia. 9 poin dari grup yang katanya neraka ini ya. Ada Jepang, Australia, Arab Saudi. Kedengarannya sih lumayan ya, pencapaian yang oke. Ini lebih dari lumayan loh. Ada catatan menarik nih dari Sindo News. Ternyata, 9 poin ini itu rekor tertinggi yang pernah dicapai negara ASEAN manapun sepanjang sejarah babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Wah, serius? Rekor ASEAN? Iya. Kita ngalahin catatannya Thailand pas kualifikasi 2018, mereka cuma 2 poin. Sama Vietnam di kualifikasi 2022, mereka 4 poin. Jadi ini nunjukin ada perkembangan lah ya. Signifikan banget. Wow, ini pasti bikin semangat ya para pendukung. Oke. Kalau gitu, ngelihat posisi sekarang, kayaknya peluang lolos langsung peringkat 1 atau 2 agak tipis ya. Emang berat banget sih kalau buat lolos langsung. Jadi, gimana skenario yang lebih mungkin nih, biar kita setidaknya bisa maju ke babak selanjutnya? Nah, betul. Lolos langsung itu kan harus finish peringkat 1 atau 2, itu syaratnya. Kita harus menang di 2 laga sisa. Lawan China di kandang tanggal 5 Juni, terus lawan Jepang tandang 10 Juni. Waduh, lawan Jepang tandang? Iya, dan sambil berharap Australia sama Arab Saudi itu, ya kesandung parah lah. Agak susah ngarepin itu. Jadi fokus yang paling realistis sekarang itu emang amanin posisi 3 atau 4, biar bisa lolos ke putaran keempat. Oke, fokus ke putaran keempat. Gimana caranya? Kuncinya itu ada di laga kandang lawan Cina, tanggal 5 Juni nanti. Kalau kita menang, poin kita jadi 12. Nah, itu udah hampir pasti aman lah ke putaran keempat. Hampir pasti ya? Iya. Kalau seri, poin jadi 10. Peluang masih ada, tapi agak rawan. Nah, kalau sampai kalah, poin kita kan tetap 9 tuh. Posisi kita bisa banget digeser sama Bahrain atau Cina. Jadi krusial banget laga ini. Wah, jadi pertandingan lawan Cina di GBK nanti itu bener-bener kayak final ya, final kecil-kecilan lah? Iya. Oke. Nah, katakanlah nih kita berhasil lolos ke putaran keempat itu. Apakah jalannya jadi lebih gampang ke Piala Dunia? Belum tentu lebih gampang sih, tapi setidaknya pintu masih kebuka. Intinya, finish ketiga atau keempat di grup ini tuh bawa kita ke babak playoff tambahan gitu. Oke, playoff lagi. Iya. Nanti di putaran keempat ada 6 tim kan, peringkat 3 dan 4 dari 3 grup putaran ketiga. Dibagi jadi 2 grup lagi, masing-masing 3 tim. Nah, cuma juara grup di putaran keempat ini yang dapat tiket langsung ke Piala Dunia. Cuma juara grup? Iya, kalau kita jadi runner-up grup, masih ada jalan lagi lewat putaran kelima. Itu adu tanding antar runner-up grup putaran keempat. Kalau menang lagi, baru lanjut ke playoff antar konfederasi. Masih panjang banget jalannya. Wah, berlapis-lapis ya ternyata. Makanya, fokus utama sekarang ya lolos dari grup ini dulu aja, amankan tiket ke putaran keempat itu. Oke, paham. Nah, ngomongin perjalanan sejauh ini nih, 8 pertandingan tadi, pasti ada naik turunnya dong ya. Apalagi di grup sekeras ini. Betul banget. Ada momen-momen bagus, kayak kita bisa nahan imbang Arab Saudi 1-1, terus Australia juga 0-0. Waktu itu kiper kita, Maarten Paes, tampil gemilang banget. Oh iya, ingat itu. Tapi ya ada juga kontroversi ya. Misalnya pas lawan Bahrain, kita imbang 2-2. Tapi ada isu soal tambahan waktu dari wasit yang dianggap, ya gitu deh. Kekalahan yang nyakitin juga ada. Kita pernah kalah 0-4 dari Jepang di kandang, terus 1-5 dari Australia. Nah, yang kalah 1-5 dari Australia itu kan rasanya kontras banget ya sama hasil imbang sebelumnya.
Apa ini ada hubungannya sama dinamika internal tim? Sempat ada pergantian pelatih juga kan kabarnya? Tepat sekali. Itu nyambung. Jadi Januari 2025 kemarin, PSSI memutuskan nggak lanjut kontrak dengan Shin Tae-yong. Alasannya waktu itu disebut soal komunikasi internal sama konsistensi tim. Oh gitu. Terus PSSI nunjuk Patrick Kluivert dari Belanda. Nah, pergantian ini sempat jadi perdebatan juga kan. Apalagi pas debutnya Kluivert itu, ya itu tadi, kita kalah 1-5 dari Australia. Iya, langsung kalah telak ya? Betul. Tapi, di laga berikutnya, bulan Maret 2025, Timnas berhasil menang tipis 1-0 lawan Bahrain. Golnya dari Ole Romeni. Menariknya, waktu itu Kluivert kembali pakai formasi 3 back, warisan coach Shin Tae-yong. Oh, balik lagi ke formasi lama. Iya. Jadi ini mungkin nunjukin tim lagi coba beradaptasi ya, walau mungkin gaya mainnya masih dicari-cari bentuknya. Kita juga jangan lupa, kemenangan penting 2-0 lawan Arab Saudi sebelumnya, itu kan diraih di era STI, lewat 2 golnya Marcelino. Dinamika yang menarik banget ya. Ada dilema antara hasil cepat atau bangun fondasi jangka panjang. Terus, gimana nih persiapan buat 2 laga krusial Juni nanti? Lawan Cina dan Jepang. Nah, PSSI sih udah janji, persiapannya bakal lebih matang. Pemusatan latihan atau TC itu dimulai lebih awal, tanggal 26 Mei di Bali. Ada 32 pemain yang dipanggil. 32 pemain? Lumayan banyak. Iya, nama-nama inti kayak J.I. Jess, Tom Hai, Marcelino, terus striker Ole Romeni itu dipanggil semua. Ditambah beberapa pemain dari Liga 1 juga kayak Stefano Leipali, terus Sayuri bersaudara, Asnawi juga kembali dipanggil. Tapi kali ini Ragnar Oratmangguan absen. Oh, Oratmangguan absen ya? Iya. Dukungan juga kelihatan penuh ya, bahkan Presiden Prabowo Subianto sempat hadir langsung nonton pas laga lawan Bahrain kemarin. Wah, dukungan penuh ya. Nah, kalau dari luar negeri gimana? Sempat ramai kan soal komentar pengamat belanja itu? Ah iya, Kes Kwakman ya. Komentarnya dia yang bilang, Indonesia tidak menarik jika lolos atau belum levelnya gitu kan. Itu sempat viral banget dan bikin fans kita bereaksi keras. Iya, ramai banget itu. Tapi dia udah klarifikasi sih. Katanya nggak bermaksud merendahkan. Cuma menilai levelnya aja, ya belum setara tim-tim mapan yang biasa di Piala Dunia. Tapi dia tetap doain Indonesia sukses kok. Dan dia juga apresiasi peran pelatih Belanda di timnas kita. Oke. Jadi, kalau kita simpulkan ya, posisi Indonesia sekarang ini sangat menentukan banget. Laga kandang lawan Cina tanggal 5 Juni itu jadi kunci. Kunci mutlak lah ya, buat melangkah ke putaran keempat. Perjalanannya emang penuh dinamika, tapi ya harapan itu masih ada, masih nyala. Betul banget. Fokus Anda semua sebagai pendukung ya pasti ke laga itu kan. Apapun dinamika di dalam atau di luar tim, yang penting sekarang tim bisa raih hasil maksimal di kandang. Biar mimpi Piala Dunia ini tetap hidup. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir buat Anda renungkan di rumah nih. Dengan peluang yang sekarang bisa dibilang besar, ya, buat lolos ke putaran keempat ada di depan mata gitu, gimana sebaiknya ekspektasi kita? Apakah cukup realistis kalau kita targetin lolos ke babak itu aja udah jadi pencapaian? Atau kita harus tetap pelihara mimpi buat lolos langsung ke Piala Dunia 2026 meskipun kita tahu jalannya terjal banget? Sesuatu buat Anda pikirkan. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya ya.